Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan membahas pengantar ya, bisa dikatakan seperti itu, tentang nama satu mata kuliah, yakni pemikiran Islam dan filsafat. Kalau kita urai, setidaknya ada 3 kata nih: pemikiran, Islam, dan filsafat. Kita urai misalnya pemikiran. Ya, pemikiran itu tentu saja seluruh hasil karya atau hasil aktivitas berpikir. Jadi pemikiran itu saya asosiasikan sebagai hasil aktivitas berpikir. Tentu saja semua orang selalu berpikir ya. Karena semua orang selalu berpikir, maka semua orang punya pemikiran. Makanya misalnya ada ungkapan begini, itu adalah pemikirannya. Ya, atau ada ungkapan lain, berdasarkan pemikirannya maka masalah ini bisa diatasi dengan cara seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Jadi pemikiran itu merupakan hasil dari proses aktivitas berpikir. Apa yang dipikirkan, segala sesuatu yang dipikirkan, ya baik itu berkaitan dengan kehidupan manusia itu secara umum ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lebih spesifik yang menyangkut kebutuhan manusia sesuai dengan keberadaannya. Kalau dia berada di tempat kerja, maka pemikirannya akan banyak terkait dengan pekerjaan. Seorang petani, pemikirannya akan banyak terkait dengan pertanian, karena setiap hari dia berhadapan dengan pekerjaan dia sebagai petani. Seorang pegawai juga pemikirannya banyak tentang kantor tentunya ya, atau sesuai dengan tupoksi yang sudah diemban olehnya. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, maka seharusnya pemikiran kita ini harusnya lebih banyak terkait dengan kemahasiswaan. Ya, mungkin bagaimana menulis yang baik, bagaimana membaca yang baik, bagaimana membuat karya ilmiah yang baik, bagaimana studi yang baik, bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa yang lain dan dengan dosen. Nah, saudara-saudara, semua itu menghasilkan pemikiran. Dalam konteks umum, sekali lagi, pemikiran itu adalah hasil dari aktivitas berpikir. Nah, kita masuk ke kata yang kedua, yaitu Islam. Islam sebagai sebuah nama agama tentunya di sini adalah agama yang dianut oleh orang-orang yang kemudian penganutnya itu disebut sebagai Muslim atau orang Islam. Tetapi Islam karena memiliki 2 dimensi, dimensi ajaran dan dimensi peradaban, maka tidak bisa mengatakan Islam itu hanya sebagai agama saja. Karena ajaran Islam itu sudah menginspirasi dan memotivasi banyak orang untuk hidup secara Islami, maka hidup secara Islami itu yang secara tidak langsung menghasilkan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan Islam. Dan oleh karena itu kebudayaan itu kita bisa sebut sebagai ekspresi. Jadi budaya Islam artinya sebuah masyarakat dengan kebudayaan tertentu, peradaban tertentu ingin mengaktualisasikan ajaran Islam melalui atau supaya mengakar di dalam kehidupan sehari-hari, maka dia berbudayalah dia. Nah, budaya itu yang kemudian tentu saja diinspirasi oleh ajaran Islam, maka menjadilah dia sebagai budaya Islam. Jadi Islam di sini cukup luas, kata Islam itu termasuk di dalamnya adalah khazanah karya-karya keilmuan umat Islam. Jadi mulai dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian karya-karya atau khazanah kaum muslim di masa lalu, semua itu merupakan masuk bagian dari pembahasan tentang Islam. Terakhir filsafat. Filsafat itu juga merupakan aktivitas berpikir. Di Yunani dikenal sebagai Philo dan Sophos, artinya cinta kebenaran, cinta kearifan. Dan untuk bisa mencapai cinta kebenaran dan kearifan, artinya orang itu cenderung untuk mencari kebenaran, orang itu cenderung untuk ilmiah dan ingin memperoleh kearifan, maka orang bisa melakukannya dengan berpikir secara filosofis. Nanti itu akan dibahas secara panjang lebar kalau sudah masuk tahapan isi.
Nah, saudara-saudara, apa kemudian kalau kita gabung pemikiran Islam dan filsafat? Pertama, bahwa pemikiran yang dimaksud di sini nantinya itu adalah pemikiran yang berada pada ranah ilmiah. Jadi hasil kajian tentang Islam atau hasil kajian yang menggunakan perspektif Islam, maka itu akan dikategorikan sebagai pemikiran Islam. Jadi Islam di sini menjadi perspektif, Islam ini menjadi alat untuk memahami sesuatu dan menganalisis sesuatu. Jadi pemikiran di sini pemikiran dalam ranah kajian Islam maksud saya. Ketika kita mengkaji persoalan lingkungan misalnya, dan kita menggunakan perspektif Islam, kita menggunakan Al-Quran sebagai dasar atau sumber keilmuannya, kemudian juga menjadikan hadis dan juga pendapat para sahabat dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam untuk berbicara tentang lingkungan, maka ini sudah bisa disebut sebagai kajian Islam atau pemikiran Islam tentang lingkungan. Kalau kita juga berbicara tentang etika atau moral di dalam kehidupan seseorang, dan kita menggunakan perspektif Al-Quran, hadis, dan juga pendapat-pendapat para filosof, para psikolog tentang etika dan moral itu juga bisa disebut sebagai pemikiran Islam dalam konteks atau dalam hal etika dan moral. Jadi pemikiran Islam di sini lebih menspesifikasi. Kalau tadi di awal saya katakan pemikiran itu adalah semua bentuk hasil orang berpikir, ya, apapun itu, tapi ketika disebutkan pemikiran Islam, maka itu yang dimaksudkan adalah sebuah produk berpikir yang dilandasi oleh ajaran Islam dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam. Ini penting untuk diketahui sebelum melangkah ke materi-materi lainnya. Kemudian ada filsafat, pemikiran Islam dan filsafat. Nah, pemikiran Islam itu harus dilandasi dengan prinsip-prinsip berpikir filsafat. Prinsip-prinsip berpikir filsafat itu misalnya berpikirnya secara radikal, mendasar, kemudian empiri, sesuai fakta, kemudian rasional, masuk di akal, ya, dan universal, bahwa nilai-nilai kebenaran atau teori-teori yang dipakai untuk mengkaji itu sudah diakui oleh banyak kalangan. Itu salah satu ciri universal. Maka jika pemikiran Islam tentang misalnya tentang lingkungan yang telah dihasilkan, maksud saya sebuah pemikiran Islam tentang lingkungan dan di dalamnya memang menggunakan pola-pola atau karakter berpikir filsafat, maka sebetulnya itu yang nantinya diharapkan oleh mata kuliah ini. Nah, filsafat itu sendiri kan nanti bermacam-macam pembahasannya. Ada filsafat Islam, ada filsafat Barat. Filsafat Islam pun itu dibagi ke dalam filsafat Islam klasik, modern, ya, bahkan kontemporer. Filsafat Barat juga seperti itu. Ada filsafat Barat klasik dan pertengahan serta modern. Nah, saudara-saudara, menurut saya pemikiran Islam dan filsafat sebagai nama sebuah mata kuliah sebetulnya ingin memberikan dasar-dasar yang mengkonvergensi bahwa pemikiran Islam itu memiliki energinya sendiri yang tidak terpisahkan dari proses atau karakter berpikir filsafat. Jadi pemikiran Islam itu merupakan rekaman atau bahkan hasil kajian terhadap satu persoalan sosial kemasyarakatan, dan sang pemikir itu menggunakan Islam sebagai landasan berpikirnya. Islam di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bisa dari aspek norma maupun khazanah keilmuannya, dan kemudian hasil pemikiran itu juga memiliki korelasi atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip berpikir filsafat, maka itu yang kita sebut sebagai pemikiran Islam dan filsafat.
Tentu saja nanti di dalam pemikiran Islam dan filsafat ini kita akan mengkaji pemikiran tokoh dan juga tema-tema tentang apa yang seharusnya mulai kita pikirkan dan carikan jawabannya dari fenomena-fenomena sosial yang berkembang saat ini. Jadi dalam ranah ini tidak masuk pemikiran-pemikiran yang pertama tidak mencantumkan norma-norma Islam dan juga hasil kajian Muslim sebelumnya. Ya, kalau ada pemikiran yang tidak mencantumkan itu, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai pemikiran Islam. Nah, akan tetapi pemikiran Islam itu pun harus mulai tilik atau ditinjau dari perspektif pola atau karakter berpikir filsafat, supaya hasil pemikiran itu nanti bisa bersifat universal, bisa diterima oleh banyak kalangan tentunya. Bukan berpikir parsial. Jadi filsafat di sini itu akan menghindarkan sebuah pemikiran Islam itu dari sifat yang tertutup, terlalu doktriner misalnya, dan tidak up to date. Karena salah satu ciri filsafat, maksud saya adalah salah satu ciri berpikir filsafat itu empiri. Di dalam empiri ini ada dimensi up to date. Kita berpikir atau menulis atau menghasilkan sesuatu itu harus up to date, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan apa yang memang ditunggu-tunggu hasilnya untuk memberikan solusi atas persoalan tertentu. Itu namanya up to date. Nah, nantinya di dalam perkuliahan ini akan diperkenalkan pemikir-pemikir Islam tentunya, pemikir-pemikir Muslim yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan. Bisa nanti berbentuk tentang ya lingkungan, tentang filsafat alam, tentang kebudayaan ya, dan sebagainya. Jadi semua itu dihasilkan agar pemikiran-pemikiran itu bisa dimanfaatkan oleh generasi sesudahnya tentunya ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah pemikiran tokoh, kemudian tema-tema penting yang menjadi bahan kajian kita. Ya, tentunya kita bagaimana sih sebagai seorang muslim atau calon ilmuwan muslim pada saat ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran kita terhadap persoalan-persoalan yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat melalui kajian-kajian yang kita punya, melalui perspektif yang kita punya. Bagaimana sih sebetulnya Islam bisa memberikan menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan itu agar persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik tentunya. Saya rasa demikian sebagai pengantar. Insya Allah kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Nantinya pada pertemuan berikutnya itu kita akan mulai bahas satu persatu tokoh ya, dengan pemikirannya. Siapkan saja buku-buku tentang pemikiran tokoh muslim, baik itu yang mulai dari masa klasik, pertengahan ataupun modern. Itu penting untuk dipelajari sebagai bekal awal supaya kita punya sudut pandang itu yang penting untuk kita miliki ya. Karena kalau kita tidak punya sudut pandang itu sangat disayangkan nanti. Kalau kita nggak punya sudut pandang, kita nggak bisa membaca sesuatu. Kalau kita nggak bisa membaca sesuatu, tentunya kita tidak akan punya usulan untuk menyelesaikan sesuatu itu, walaupun sesuatu itu sudah merupakan suatu persoalan itu. Oleh karena itu, perbanyaklah kita memiliki sudut pandang. Sudut pandang itu akan diperoleh dari semakin banyak teori, pendapat, pernyataan, wawasan, knowledge, pengetahuan yang kita punya. Jadi jangan berhenti untuk membaca tentunya ya. Membaca dan menulis serta meneliti itu harus kita jadikan hobi. Baik, ini dulu yang bisa disampaikan. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.